Bapak Ibu sekalian, setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang admin pusat dan admin provinsi, nah sekarang berikutnya saya akan menjelaskan tentang admin kabupaten kota. Apa saja menu-menu yang ada di kabupaten kota, kita mulai tahapannya ya Bapak Ibu. Langkah penggunaan aplikasi IRCAM untuk admin kabupaten kota adalah sebagai berikut. Akses website IRCAM online dapat dilakukan dengan menggunakan laptop, PC, Android, ataupun tablet. Untuk latihan, ketik alamat ercam-latihan.kemenak.go.id pada browser Anda. Kedepannya, untuk implementasi, website yang akan digunakan adalah ercam.kemenak.go.id. Dalam BIMTEK ini, gunakan alamat website untuk latihan. Untuk memudahkan Bapak Ibu lebih memahami cara melakukan akses, kita beri waktu Bapak Ibu untuk mencoba melakukan akses. Yang pertama, coba Bapak Ibu aktifkan laptopnya, kemudian lakukan koneksi internet, kemudian silahkan lakukan akses ke alamat web yang dua tadi, yaitu web implementasi dan web latihan. Kenapa perlu mencoba mengakses kedua alamat web ini? Ini untuk memastikan bahwa kedua alamat web tersebut dapat diakses oleh Bapak Ibu. Nah, silahkan dicoba. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu tetap nanti menggunakan akses website untuk latihan, karena kita akan latihan untuk mengenal menu-menu yang ada di admin kabupaten kota dengan menggunakan web latihan. Silahkan dicoba Bapak Ibu, waktunya 5 menit. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan akses ke web implementasi dan web latihan, Bapak Ibu tetap di web latihan. Kita akan coba masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang cara login dan pengenalan menu-menu yang ada di admin kabupaten kota. Apa saja menu-menu yang ada di kabupaten kota, kita mulai tahapannya ya Bapak Ibu. Sebelum Anda dapat mengakses aplikasi IRCAM, terlebih dahulu Anda akan diminta untuk melakukan login. Masukkan username pada kolom paling atas. Masukkan password Anda dan klik tanda login. Jika sudah berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi login sukses. Berikut tampilan apabila login admin kabupaten kota berhasil dilakukan. Jika login telah sukses, Anda akan melihat sejumlah tampilan menu pada layar admin kabupaten kota. Pada barisan paling atas terdapat tampilan menu tahun anggaran yang aktif. Menu lain dengan simbol lonceng adalah notifikasi atau reminder. Sementara ini, menu notifikasi di tingkat kabupaten masih kosong. Menu lain adalah akun user. Jika menu akun user diklik, akan muncul akun, pengaturan akun, dan logout. Jika klik akun, maka akan ditampilkan detail pengguna. Di antaranya info kantor pengguna, username, email, dan alamat lengkap. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk mengedit profil. Silakan mengisi kolom yang terdapat di laman ini. Isikan foto di bagian avatar, lalu upload. Terdapat pula submenu untuk mengedit email. Untuk memverifikasi email, klik verifikasi. Berikutnya adalah submenu edit NIK dan password. Untuk mengganti password, Anda wajib memasukkan password lama, lalu masukkan password baru. Untuk lebih memudahkan Bapak Ibu memahami bagaimana cara menggunakan menu akun ini, kita coba latihan untuk menggunakan ketiga menu akun ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, silakan Bapak Ibu klik menu akunnya, kemudian coba lakukan edit profile, sesuaikan dengan data real yang ada pada Bapak Ibu, karena ini kan nanti akan digunakan juga pada saat implementasi. Kemudian coba simpan profil yang sudah diedit. Kemudian coba lakukan logout untuk mengetes apakah logoutnya berfungsi.
Kemudian setelah berhasil logout, Bapak Ibu silakan login kembali karena kita akan lanjut ke pengenalan menu-menu berikutnya. Silakan, waktunya 5 menit. Berikutnya saya akan menjelaskan menu 4, yaitu menu dashboard. Apa itu menu dashboard? Menu dashboard adalah tampilan yang ada pada saat Bapak Ibu klik menu dashboard, yaitu akan muncul rencana pendapatan, kemudian anggaran kas dan belanja. Itulah yang dimaksud dengan menu dashboard. Jadi caranya mudah, tinggal diklik saja. Nah, itulah yang disebut dengan menu dashboard. Cara menggunakan menu dashboard untuk admin tingkat kabupaten kota. Klik dashboard. Pengguna akan melihat informasi rencana pendapatan dan infografis anggaran kas belanja. Pada tingkat kabupaten kota, tampilan ini merupakan rekap keseluruhan rencana pendapatan kabupaten kota dan rekap keseluruhan anggaran kas belanja di tingkat kabupaten kota. Kemudian menu 5, menu evaluasi diri madrasah. Menu evaluasi diri madrasah adalah link ke aplikasi EDM untuk masuk ke menu EDM-nya. Nanti apabila Bapak Ibu sudah klik menu aplikasi EDM, maka akan muncul menu masuk EDM. Nah, bagi tim kabupaten kota, menu ini sebenarnya bukan untuk Bapak Ibu mengisi EDM-nya, tapi untuk memonitor atau mengevaluasi status EDM yang dikerjakan oleh madrasah. Karena EDM itu sendiri nanti akan diinput dan dikerjakan oleh madrasah. Cara menggunakan menu evaluasi diri madrasah untuk admin tingkat kabupaten kota. Klik menu evaluasi diri madrasah. Pengguna akan melihat kotak berwarna biru dengan keterangan masuk EDM. Jika diklik, secara otomatis akan menghubungkan dengan aplikasi EDM atau evaluasi diri madrasah. Aplikasi EDM disediakan secara terpisah. Adapun cara penggunaan aplikasi EDM dijelaskan pada video tutorial terpisah. Untuk kembali ke aplikasi iRekam, klik menu kembali ke Rekam di sebelah kiri layar. Demikian penjelasan tentang menu 4, yaitu menu dashboard, dan menu 5 EDM. Selanjutnya saya akan jelaskan menu 6, yaitu menu pengaturan. Apa itu menu pengaturan? Menu pengaturan berfungsi untuk pengaturan tanggal input iRKM bagi tim madrasah. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Karena kalau menu pengaturan ini belum Bapak Ibu aktifkan, maka madrasah tidak akan bisa mengerjakan RKM-nya. Nah, bagaimana cara menggunakan menu pengaturan tersebut? Berikut penjelasannya. Cara menggunakan menu pengaturan untuk admin tingkat kabupaten kota. Terdapat submenu tanggal input. Menu ini berfungsi untuk mengatur tanggal input iRekam bagi tim madrasah. Tanggal pengaturan dilakukan untuk proses penyusunan awal atau penetapan, tanggal perubahan, tanggal pergeseran. Tanggal perlu diinput agar proses penyusunan RKM bisa berjalan secara tertib dan serentak, serta menyesuaikan kalender perencanaan dan penganggaran APBN. Madrasah baru bisa melakukan penyusunan RKM apabila kabupaten kota sudah menetapkan tanggal input. Klik menu tanggal input. Klik menu tambah. Pilih tahapan yang diperlukan. Dicontohkan di layar adalah tahapan penetapan. Isi tanggal. Input range tanggal yang diinginkan. Klik simpan. Statusnya akan berubah menjadi aktif. Pada laman ini terdapat kolom aksi edit untuk melakukan perubahan. Klik menu selesai di kolom aksi jika input tanggal telah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu memahami menu pengaturan ini, maka Bapak Ibu sebagai tim kabupaten kota, kita minta untuk melakukan setup tanggal penetapan.
Jadi silakan ditetapkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sehingga setelah Bapak Ibu tetapkan setup tanggalnya, baru nanti tim madrasah bisa menginput RKM-nya. Silahkan, waktunya 5 menit. Berikutnya saya akan menjelaskan menu 7, yaitu menu referensi untuk tim kabupaten kota. Menu referensi bagi tim kabupaten kota itu ada 5 submenu, yaitu referensi kegiatan, referensi jenis belanja, referensi komponen biaya, referensi madrasah, dan referensi kode registrasi. Apa saja fungsi dari masing-masing kelima menu referensi ini, saya akan jelaskan lebih lanjut berikut ini. Yang pertama, referensi kegiatan. Menu referensi kegiatan merupakan menu untuk melihat daftar kegiatan dan subkegiatan yang ada pada database IRKM. Jadi kata kuncinya di sini adalah menu ini adalah untuk melihat. Jadi tidak bisa di-create atau dibuat, jadi datanya memang sudah ada, jadi hanya untuk bisa dilihat. Nah, daftar kegiatan dan subkegiatan ini akan digunakan bagi madrasah dalam menyusun RKM-nya. Kemudian, kegiatan dan subkegiatan ini diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan 8 standar pendidikan nasional. Nah, bagaimana cara menggunakan menu referensi kegiatan dan subkegiatan ini? Berikut penjelasannya. Cara menggunakan menu referensi untuk admin kabupaten kota. Pada menu ini terdapat 5 submenu, yakni kegiatan, jenis belanja, komponen biaya, madrasah, dan kode registrasi. Berikut penjelasan masing-masing submenu. Cara menggunakan menu referensi kegiatan. Menu ini digunakan untuk melihat daftar kegiatan dan subkegiatan yang ada pada database IRKM. Klik menu kegiatan. Akan muncul data kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi 8 standar nasional pendidikan. Klik tanda tambah pada sisi kiri setiap standar untuk menampilkan daftar total subkegiatannya. Klik tanda tambah pada sisi kiri setiap kegiatan untuk memunculkan daftar subkegiatan. Daftar kegiatan dan subkegiatan ini dapat dikonversi ke format Excel dengan cara klik menu ekspor. File Excel berisi referensi kegiatan ini dapat Anda simpan atau print. Daftar kegiatan dan subkegiatan ini digunakan madrasah dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu referensi jenis belanja. Menu referensi jenis belanja merupakan menu untuk melihat daftar jenis belanja dan definisi jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKM. Jadi kembali kata kuncinya adalah untuk melihat, jadi bukan untuk membuat ya. Nah, bagaimana cara melihat atau menggunakan menu jenis belanja ini? Caranya adalah sebagai berikut. Cara menggunakan menu referensi jenis belanja. Klik menu jenis belanja. Anda akan melihat tampilan daftar dan definisi jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKM. Klik tanda tambah pada sisi kiri setiap jenis kategori belanja untuk melihat rincian jenis belanja beserta definisinya. Klik menu ekspor untuk mengkonversi data dalam bentuk file Excel yang dapat Anda save atau print. Daftar jenis belanja ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan APBN. Demikian penjelasan tentang referensi jenis belanja. Saya akan lanjutkan penjelasan tentang referensi komponen biaya. Apa itu referensi komponen biaya? Referensi komponen biaya merupakan menu yang memuat daftar rincian barang dan jasa beserta harganya yang akan digunakan dalam penyusunan rincian pengeluaran kegiatan yang berlaku bagi wilayah yang bersangkutan. Nah, kalau kabupaten kota berarti yang berlaku di kabupaten kota tersebut.
Penjelasan lebih detail tentang submenu dari komponen biaya ini adalah sebagai berikut. Komponen biaya untuk admin tingkat kabupaten kota. Klik kolom pada menu komponen biaya. Klik tanda panah di samping wilayah untuk melihat seluruh list belanja komponen biaya di wilayah yang dipilih. Untuk lebih khusus melihat kategori komponen biaya tertentu saja, klik tanda panah yang terdapat pada kolom kategori komponen biaya. Anda juga dapat menyaring kategori komponen biaya berdasarkan jenis belanjanya. Dalam menu komponen biaya, terdapat pula menu set harga. Menu set harga berfungsi untuk melakukan penyesuaian lebih dari satu daftar harga yang disesuaikan dengan daftar harga kabupaten kota setempat. Tekan tombol download. Hasil download akan ditampilkan di sudut kiri bawah layar komputer Anda dalam format Excel. Isikan harga yang sesuai di kolom harga yang terdapat di ujung paling kanan file Excel tersebut. Lakukan penyesuaian pada kategori-kategori yang diinginkan. Jika sudah, simpan file dalam folder yang Anda inginkan, lalu tutup. Langkah selanjutnya adalah kembali ke aplikasi IRCAM. Tekan tombol lanjut yang ada di bagian kanan bawah layar. Pada bagian atas akan muncul menu Import Data. Tekan tombol Choose File. Masukkan file yang sebelumnya telah Anda simpan. Secara otomatis, data yang tadi telah Anda sesuaikan akan muncul di layar. Setelah harga komponen biaya terbaharui, tekan tombol lanjut. Scroll kembali ke atas, tampilan akan berubah. Data siap digunakan. Langkah selanjutnya, tekan tombol proses. Jumlah data yang dieksekusi, data yang sukses disesuaikan, dan data yang gagal ditampilkan secara bertahap pada layar. Kecepatan proses eksekusi tergantung pada kekuatan jaringan internet yang Anda gunakan. Jika proses sudah selesai, akan muncul tanda checklist hijau di layar komputer Anda. Jika seluruh daftar harga komponen telah berhasil disesuaikan, angka total harga, eksekusi dan sukses akan sama. Konfirmasi selesainya proses juga terlihat pada baris bagian atas. Akan muncul warna biru pada tiap tahapan proses. Anda dapat kembali memeriksa daftar hasil penyesuaian dengan menekan tombol komponen biaya pada bagian bawah layar Anda. Semakin banyak jumlah data yang kita proses, akan semakin lama proses loadingnya. Pada menu ini juga terdapat tombol ekspor. Klik ekspor. Lalu klik Excel untuk melakukan konversi seluruh daftar komponen biaya ke dalam format Microsoft Excel. File dalam bentuk Excel ini dapat Anda simpan untuk selanjutnya digunakan melakukan pencarian data tanpa harus menggunakan koneksi jaringan internet. Anda juga dapat memanfaatkan kolom pencarian yang terletak di bagian kanan layar Anda dengan cara mengetik nama barang atau jasa yang dicari. Menu referensi madrasah merupakan informasi daftar madrasah yang terdaftar pada data EMIS kalau aplikasi sudah terhubung ke EMIS pada kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, data ini juga bisa dikonversi ke dalam bentuk Excel dengan menggunakan menu ekspor. Bagaimana cara penggunaan menu madrasah? Berikut penjelasannya. Klik menu referensi dan submenu madrasah.
Menu ini digunakan untuk melihat informasi madrasah yang sudah terdaftar pada data EMIS provinsi yang bersangkutan. Pada tutorial ini, dicontohkan Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 1.919 madrasah yang sudah terdaftar dalam aplikasi e-Erkam. Menu ini juga dapat digunakan untuk memvalidasi keberadaan suatu madrasah pada wilayah tertentu. Data madrasah dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten kota, jenjang, dan status sekolah. Adapun informasi yang ditampilkan adalah NSM, NPSN, nama sekolah, status sekolah, jenjang, dan alamat lengkap dengan RT dan RW-nya. Terdapat pula menu ekspor untuk mengkonversi data dalam bentuk file Excel. Pada tampilan Excel, data yang ditampilkan jauh lebih detail, mencakup kode pos, titik geografis, website, email, nomor telepon, dan NPWP. Anda dapat memanfaatkan kolom pencarian dengan mengetik nama madrasah yang dicari. Demikian penjelasan tentang referensi madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu berikutnya yang ada di menu referensi, yaitu referensi kode registrasi. Menu referensi kode registrasi adalah menu yang memuat informasi kode registrasi madrasah yang diperlukan pada saat pertama kali madrasah melakukan akses. Nah, berarti data kode registrasi ini cukup penting Bapak Ibu bagi madrasah, karena ini akan digunakan untuk registrasi ke aplikasi RKM pada saat pertama kali madrasah akses ke RKM. Nah, bagaimana cara menggunakan menu referensi kode registrasi madrasah ini? Berikut penjelasannya. Cara menggunakan menu referensi kode registrasi madrasah. Klik menu referensi, submenu kode registrasi. Menu ini memuat informasi kode registrasi madrasah yang diperlukan pada saat pertama kali madrasah melakukan akses e-Erkam. Kode registrasi akan otomatis muncul apabila madrasah sudah terregister pada e-Erkam. Pada admin kabupaten, kode registrasi yang muncul adalah kode registrasi untuk seluruh madrasah pada kabupaten sesuai wilayah akun yang terdaftar. Pilih jenjang dan status sekolah yang diinginkan. Data yang ditampilkan dapat diekspor dalam format file Excel. Anda juga dapat melakukan pencarian cepat dengan mengetik kata kunci pada kolom pencarian yang terdapat di samping kanan tombol ekspor. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan lengkap saya tentang menu-menu yang ada di menu referensi. Saya akan menjelaskan menu 8, yaitu menu usulan. Apa saja fungsi dari menu usulan ini dan bagaimana cara menggunakannya. Ini penjelasannya. Menu usulan adalah menu bagi tim kabupaten kota untuk mengajukan usulan kegiatan, subkegiatan, dan komponen yang akan diusulkan kepada tim pusat. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah Bapak Ibu, tim kabupaten kota juga bisa mengajukan usulan sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Bisa berbentuk usulan kegiatan, bisa berbentuk usulan subkegiatan, bisa berbentuk usulan komponen. Nah, bagaimana cara mengajukan usulan tersebut? Berikut penjelasannya. Menu usulan adalah menu bagi tim kabupaten kota untuk mengajukan usulan kegiatan, subkegiatan, dan komponen dengan tahapan sebagai berikut. 1. Kegiatan. Klik menu usulan pada kolom di sebelah kiri tampilan. Kemudian klik submenu kegiatan, subkegiatan, atau komponen. Terdapat fitur menu tambah, kemudian isi usulan yang akan diajukan. Saat Anda mengklik menu usulan, terdapat kolom yang harus diisi seperti standar pendidikan, usulan kegiatan, usulan subkegiatan, usulan penggunaan BOS, dan keterangan.
Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Setelah tersimpan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat keterangan tahun, tiket, pengusul dan usulan, dan status adalah online dan menunggu. Terdapat juga menu aksi yang ketika Anda klik terdapat 2 submenu, yakni lihat dan hapus. Jika klik lihat, maka Anda akan mendapatkan informasi secara rinci mengenai list usulan kegiatan. Terdapat juga menu refresh untuk memutakhirkan data terbaru terkait usulan kegiatan. 2 subkegiatan. Anda juga dapat menggunakan fitur usulan subkegiatan. Caranya klik menu usulan subkegiatan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat menu tambah, refresh, kolom pencarian untuk mencari data yang sudah disimpan, kemudian terdapat daftar list usulan subkegiatan yang berisi informasi seperti tahun, tiket, pengusul, usulan, respon, status, dan aksi. Jika Anda klik menu tambah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan salah satu standar pendidikan kegiatan dan penggunaan komponen BOS. Kemudian usulan subkegiatan. Dan keterangan untuk menambahkan keterangan jika diperlukan. Kemudian terdapat menu tutup untuk membatalkan dan simpan untuk menyimpan datanya. Jika Anda klik simpan, maka akan muncul datanya yang sudah disimpan tampilannya seperti ini. Terdapat tahun, tiket, pengusul, dan usulan respon status. Terdapat juga menu aksi pada sisi kanan yang ketika Anda klik, akan memunculkan submenu lihat untuk melihat usulannya dan submenu hapus untuk menghapus data usulan. 3. Usulan komponen. Selanjutnya terdapat submenu usulan komponen. Klik menu usulan komponen dan berikut adalah tampilannya. Pada bagian atas terdapat menu tambah, refresh untuk memperbaharui data, kolom cari untuk mencari data yang tersimpan. Selain itu, terdapat juga informasi daftar usulan komponen terdiri dari tahun, tiket, pengusul, usulan, respon, status, dan aksi. Klik menu tambah untuk menambahkan usulan. Ketika Anda klik menu tambah, maka akan muncul tampilan berisi kolom yang harus diisi, seperti kategori komponen biaya, jenis belanja, usulan komponen, usulan harga, keterangan. Kemudian klik menu simpan apabila kolom sudah terisi. Setelah tersimpan, akan muncul tampilan terkait usulan kegiatan baru yang Anda masukkan tadi. Terdapat juga menu aksi pada samping kanan. Klik menu aksi untuk memilih submenu lihat untuk melihat detail usulan. Dan menu hapus untuk menghapus data. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana menggunakan menu usulan dan apa saja fungsi-fungsi dari menu usulan tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan menu 9, yaitu menu alokasi BOS. Menu alokasi BOS adalah menu yang informasikan tentang yang pertama adalah unit cost BOS per jenjang yang ditetapkan oleh tim pusat. Jadi ini tugasnya tim pusat ya Bapak Ibu. Kemudian ada menu SK pusat, yaitu menu SK pusat tentang alokasi BOS. Nah, ini juga nanti akan diisi oleh tim pusat. Kemudian ada menu rincian alokasi BOS per kabupaten kota yang ditetapkan oleh
pusat. Nah, ini juga berarti nanti yang memasukkan adalah tim pusat. Tim kabupaten kota bisa melihat informasi ini. Kemudian menu berikutnya adalah menu SK rincian alokasi per madrasah yang ditetapkan oleh Kanmenak. Kemudian ada rincian alokasi madrasah yang ditetapkan oleh Kanmenak. Nah, ini yang menjadi fungsi Bapak Ibu di kabupaten kota. Jadi menu ini harus Bapak Ibu yang mengisikannya supaya pihak-pihak lain, admin lain bisa melihat rincian per madrasah dan SK-nya SK nomor berapa. Nah, bagaimana cara memasukkan data SK dan alokasi per madrasah tersebut? Berikut penjelasannya. Menu alokasi BOS. Dalam menu alokasi BOS terdapat submenu unit kos, SK pusat, pusat dan madrasah. Unit kos SK pusat dan pusat dikelola oleh pusat tapi bisa diakses oleh pusat Kanwil atau Kemenak. Karena hanya dapat melihat informasi datanya saja, maka jika Anda klik alokasi BOS SK pusat, maka yang ditampilkan hanyalah data yang sesuai dengan kabupaten login usernya. Pada layar dicontohkan kota Jakarta Selatan. Demikian pula pada submenu alokasi BOS pusat. Pada bagian bawah akan ditampilkan sejumlah informasi, di antaranya alokasi jumlah siswa dan alokasi dana. Selanjutnya submenu SK Madrasah. Klik SK Madrasah. Klik menu tambah untuk menambah SK. Isi nomor SK Madrasah. Masukkan tanggal SK. Geser ke kanan tombol menu aktif. Tambahkan keterangan sesuai kebutuhan, lalu klik simpan. Data SK yang telah diinput akan ditampilkan dengan status keterangan aktif. Terdapat kolom aksi pada kolom paling kanan. Anda dapat menggunakan menu edit. Misalnya untuk mengganti tanggal yang salah. Klik simpan. Anda juga dapat menggunakan menu hapus untuk menghapus data SK yang telah diinput. Menu alokasi madrasah adalah menu yang memuat informasi rincian alokasi per madrasah yang ditetapkan oleh Kemenak berdasarkan SK alokasi BOS madrasah. Cara menginput informasi alokasi per madrasah adalah klik menu alokasi BOS madrasah. Isi nomor SK BOS pusat dan nomor SK BOS madrasah. Pilih status madrasah, negeri atau swasta. Untuk menambahkan lebih dari satu satuan madrasah, klik menu import. Klik download. Akan muncul template dengan tampilan Excel yang akan digunakan untuk mengimport data. Terdapat sejumlah info di dalamnya, yakni kolom tahun SK BOS, nomor SK, kode BOS, kode provinsi, kode kabupaten kota, nomor kabupaten kota, NSN, nama madrasah, status madrasah, dan kolom jumlah siswa yang akan diinputkan datanya. Setelah menginput jumlah siswa, klik simpan. Lalu kembali ke halaman menu input data. Klik lanjut. Klik choose file. Jika diklik, maka akan muncul daftar file yang akan diimport. Jika file yang diinput sudah sesuai, maka klik lanjut. Akan muncul tampilan total data, eksekusi, sukses, dan gagal. Klik simpan untuk memproses semua data. Akan muncul notifikasi pusat jika data tidak melebihi jumlah yang ditentukan oleh SK pusat. Data yang telah tersimpan akan ditampilkan dalam tabel. Pada kolom paling kanan, terdapat menu aksi yang dapat digunakan untuk mengedit atau menghapus.
Untuk menghapus data dengan jumlah lebih dari 1, Anda dapat memberikan tanda checklist di depan nomor SK. Akan muncul menu aksi di samping menu ekspor. Klik hapus untuk menghapus data yang sudah di checklist. Anda dapat menggunakan menu tambah untuk menambahkan data satuan madrasah secara satu persatu. Isikan NSM yang belum tercantum. Masukkan jumlah siswa. Klik simpan. Data otomatis akan terperbaharui. Fitur berikutnya dalam menu ini adalah mengupdate sumber rencana dana alokasi BOS di madrasah. Beri checklist di depan nomor SK yang akan diupdate. Akan muncul tombol menu aksi di samping tombol import. Klik update. Muncul notifikasi gagal, tanggal tidak aktif. Langkah selanjutnya adalah klik pengaturan, klik tanggal aktif. Klik tambah. Masukkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Lalu klik simpan. Status akan berubah menjadi aktif. Kita kembali ke menu alokasi BOS madrasah. Masukkan nomor SK madrasah. Ulang beri tanda checklist di depan nomor SK yang akan diupdate. Klik aksi, update rencana pendapatan madrasah. Anda dapat mengupdate lebih dari satu data dengan memberikan tanda checklist di depan nomor SK. Cara yang sama dilakukan juga untuk mengupdate data di halaman berikutnya. Klik halaman, beri checklist nomor SK. Masuk lagi ke halaman berikutnya. Checklist nomor SK. Lalu secara bersamaan data yang dipilih dapat diproses update dalam satu kali perintah dengan menggunakan menu aksi dan update. Fitur selanjutnya pada laman menu alokasi BOS madrasah adalah pencarian. Anda dapat melakukan pencarian cepat dengan cara mengetik nama madrasah di kolom pencarian. Pencarian juga bisa dilakukan dengan mengetikkan NSM. Demikian penjelasan saya tentang menu alokasi BOS. Berikutnya saya akan jelaskan menu 10, yaitu menu penyaluran BOS. Apa itu menu penyaluran BOS, apa fungsinya, dan siapa yang mengerjakan? Demikian penjelasannya. Menu penyaluran BOS merupakan menu untuk menginformasikan tentang penyaluran dana BOS kepada madrasah swasta. Di sini terdapat dua submenu, yaitu status BOS swasta dan detail penyaluran. Nah, data inilah yang nanti diisi oleh tim di kabupaten kota atau tim Bapak Ibu untuk bisa menginformasikan bahwa status BOS swastanya seperti apa, kemudian detail penyalurannya seperti apa, nomor SPP-nya apa, kemudian SPM-nya nomor berapa, SP2D-nya nomor berapa, jumlah siswanya berapa, jumlah dana BOS yang disalurkan berapa, kemudian statusnya sudah sampai di mana per madrasah. SK-nya nomor berapa juga di sini informasinya. Nah, bagaimana cara memasukkan data tersebut oleh tim kabupaten kota? Penjelasannya sebagai berikut. Menu penyaluran BOS merupakan menu untuk menginformasikan tentang penyaluran dana BOS kepada madrasah swasta. Terdapat dua submenu pada menu penyaluran BOS, yaitu status BOS swasta merupakan menu yang menginformasikan status penyaluran BOS ke madrasah swasta per semester. Dilengkapi dengan nomor SPP, SPM, dan SP2D, serta jumlah siswa dan jumlah dana BOS yang disalurkan. Detail penyaluran yaitu menu yang menginformasikan status penyaluran dana BOS ke madrasah swasta per semester yang dilengkapi dengan nama madrasah, jumlah siswa, jumlah dana yang disalurkan, nomor SPP, SPM, dan SP2D.
Cara memasukkan informasi status BOS swasta sebagai berikut. Klik menu penyaluran BOS. Lalu klik submenu status BOS swasta. Terdapat fitur tahapan penyaluran. Fitur ini mempermudah Anda memfilter data penyaluran BOS yang sudah diinput. Terdapat juga fitur menu tambah. Ketika Anda klik menu tambah, kemudian akan muncul kolom yang harus diisi terkait tahap penyaluran, kolom data SPP, SPM, dan SP2D. Setelah data terisi, klik simpan untuk menyimpan data. Setelah tersimpan, maka data yang Anda input tadi akan muncul sebagai berikut. Pada samping kanan data yang akan disimpan, terdapat menu aksi. Ketika Anda mengklik menu aksi ini, terdapat submenu edit untuk mengubah data. Kemudian submenu import untuk mengimport data. Submenu hapus untuk menghapus data. Terdapat juga menu refresh pada sudut kanan untuk Anda mendapatkan data paling mutakhir. Terdapat juga fitur kolom cari untuk mempermudah proses pencarian data. Untuk mengimport data, klik menu aksi, kemudian klik submenu import madrasah. Kemudian akan muncul tampilan ekspor data. Pada tampilan ini terdapat dua pilihan, yakni menu data alokasi dan data existing. Menu ini juga bisa diakses di menu detail penyaluran, tampilannya sebagai berikut. Di menu ini juga terdapat fasilitas untuk mengimport data. Klik submenu import madrasah, kemudian klik download. Maka Anda akan mendapatkan data dalam bentuk Excel. Klik menu lanjut, lalu akan muncul tampilan import data. Untuk mengimport data, pilih tahap penyaluran dan status penyaluran. Kemudian klik Choose Files untuk mengunggah data yang akan Anda import. Kemudian klik Lanjut untuk masuk tampilan proses. Lalu klik menu proses untuk menyimpan data ke dalam database. Setelah itu, Anda dapat mengecek data yang sudah masuk melalui menu penyaluran BOS pada submenu detail penyaluran di kolom sebelah kiri. Berikutnya terdapat menu tambah untuk menambahkan satuan data per madrasah. Langkahnya, klik menu tambah, kemudian akan muncul tampilan kolom yang harus Anda isi, mulai dari tahap penyaluran dan status penyaluran. Maka akan muncul unit kos di masing-masing tingkatan. Kemudian klik menu pilih madrasah pada sisi kanan tampilan, kemudian isi kolom SK BOS madrasah. Kemudian akan muncul list madrasah yang akan disalurkan dana BOS. Klik menu pilih pada sisi kanan list data untuk menambahkan list madrasah atau klik batal untuk membatalkan. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data. Lalu akan muncul list madrasah terpilih. Anda juga dapat menambahkan data pada alokasi jumlah siswa. Jika sudah lengkap terisi, klik menu simpan. Maka data Anda akan termutakhirkan. Terdapat menu aksi dan submenu hapus untuk menghapus data. Fitur menu refresh dapat Anda gunakan untuk memutakhirkan data. Sementara fitur kolom cari akan mempermudah Anda dalam mencari data dengan hanya memasukkan kata kunci data tersebut. Anda juga bisa memutakhirkan data nomor SPM dan SP2D. Caranya dengan klik submenu status BOS swasta. Lalu klik aksi dan
klik Edit. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan nomor SPM dan SP2D dan tanggal SPM maupun SP2D, kemudian klik simpan. Demikian penjelasan saya tentang menu penyaluran dana BOS. 11 yaitu menu laporan. Nah, ini adalah menu terakhir yang ada di admin kabupaten kota. Menu laporan adalah rekapitulasi laporan yang telah dikerjakan oleh madrasah di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang mengerjakan adalah madrasah, kemudian Bapak Ibu langsung otomatis mendapatkan informasi tentang laporan-laporan tersebut yang sudah diselesaikan oleh madrasah. Nah, laporan ini dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan madrasah. Nah, bagaimana cara menggunakan menu laporan ini? Berikut penjelasannya. Menu laporan merupakan rekapitulasi laporan yang telah dikerjakan oleh madrasah di wilayah kabupaten kota masing-masing. Laporan dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan madrasah, yaitu laporan BOS, non-BOS, block grant, BOSDA provinsi, BOSDA kabupaten kota, gabungan dan output kegiatan. Laporan akan dihasilkan secara otomatis setelah madrasah menyelesaikan seluruh realisasi pendapatan dan pengeluaran kegiatan dan mendapat approval dari kepala madrasah serta transaksi telah berstatus selesai. Langkah mengoperasikan menu laporan oleh admin tingkat kabupaten kota. Klik menu laporan, klik BOS. Muncul submenu RKAM BOS K1, buku kas umum, buku pembantu pajak dan realisasi. Cara menggunakan menu laporan BOS, submenu klik BOS K1. Terdapat kolom jenjang yang dapat digunakan untuk mengelompokkan laporan dari jenjang madrasah tertentu. Anda bisa memilih lebih dari satu jenjang. Menu penyaringan berikutnya berdasarkan status sekolah. Penyaringan lebih detail jika Anda memasukkan nama madrasah di kolom sekolah. Klik laporan yang diinginkan. Klik tanda tambah yang terdapat di depan nomor unit untuk melihat laporan detail secara berjenjang, mulai dari kegiatan, subkegiatan, hingga kategori komponen biayanya. Cara menggunakan menu laporan BOS, submenu buku kas umum. Klik laporan, BOS, buku kas umum. Terdapat 3 kolom penyaringan. Laporan yang akan dilihat dapat disaring berdasarkan jenjang, status sekolah, dan nama madrasah. Anda dapat menggunakan sekaligus atau salah satu jenis penyaringan saja sesuai kebutuhan. Cara menggunakan menu laporan BOS, submenu buku pembantu pajak. Klik laporan, BOS, buku pembantu pajak. Terdapat kolom penyaringan yakni jenjang, status, dan sekolah. Masukkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk melihat detail pelaporannya. Buku pembantu pajak ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut serta telah disetorkan oleh madrasah. Cara menggunakan menu laporan BOS, submenu realisasi. Terdapat 3 kolom penyaringan, yakni jenjang, status, dan sekolah. Masukkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk melihat detail pelaporannya. Kolom paling kiri merupakan kategori SNP, sedangkan kolom lain adalah komponen BOS. Cara menggunakan menu laporan non-BOS. Submenu buku pembantu pajak. Menu berikutnya adalah laporan non-BOS dengan submenu RKAM, buku kas umum, dan buku pembantu.
dengan cara penggunaan yang sama dengan menu laporan BOS. Menu Blok Grant, BOSDA Provinsi, BOSDA Kabupaten Kota juga dioperasikan dengan cara yang sama. Cara menggunakan menu laporan gabungan. Menu ini adalah gabungan dari semua sumber dana. Contohnya jika Anda klik submenu RKAM, muncul tampilan semua sumber dana. Anda dapat melakukan penyaringan berdasarkan jenjang, status sekolah, dan nama madrasahnya. Cara yang sama juga digunakan untuk menggunakan menu laporan gabungan, submenu buku kas. Berikutnya adalah penggunaan menu laporan gabungan, submenu buku pembantu pajak. Menu ini secara detail dapat menampilkan laporan pembantu pajak kas. Pada menu ini Anda dapat menyaring laporan berdasarkan jenjang, status sekolah, dan nama madrasah. Selain itu terdapat pula kolom penyaringan tambahan, yakni berdasarkan sumber dana. Untuk lebih detail lagi, Anda juga dapat melakukan penyaringan berdasarkan tipe kas dengan memilih nomor rekeningnya. Laporan pembantu pajak lain yang dapat dilihat di menu gabungan adalah laporan PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. Cara penggunaan menu laporan output kegiatan. Klik menu laporan output kegiatan. Masukkan pilihan di kolom penyaringan. Klik tanda tambah di depan SNP yang ingin dilihat. Laporan lebih detail untuk tiap kegiatan dan subkegiatan dapat dilakukan dengan klik tombol tambah di depan masing-masing kategori komponen biaya. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan saya tentang menu laporan yang sekaligus merupakan akhir dari penjelasan untuk admin kabupaten kota.